Yang menjadi pertanyaan kami tadi, pertanyaan daripada pihak penggugat kepada saksi kami, banyak di luar konteks yang apa yang kita harapkan dalam kesaksian ini, dalam persidangan ini. Contohnya masalah status gaji Dr. Reja. Jelas kami tegaskan, kami tidak pernah membuktikan gaji Dr. Reja itu 6 sekian M. Tetapi itu adalah penghasilan dari TikTok dan Shopee. Jadi bukan gaji. Jadi makanya belajarlah menyangkut masalah teknologi. Supaya tahu. Ini selalu ditekankan, siapa punya gaji 6, sekian M. Yang tidak memahami sih. Zaman sekarang ini kan zaman canggih, zaman teknologi canggih. Jadi untuk penghasilan dari TikTok dan Shopee itu maksudnya bukan gaji. Itu yang pertama ya. Supaya pahami sebenarnya, jangan masyarakat ini dibentuk opini seakan-akan bahwa itu gaji, bukan gaji, tapi penghasilan dari TikTok dan Shopee, hasil penjualan. Itu yang pertama yang perlu kami jelaskan. Silakan. Ya, jadi saksi tadi intinya hanya sedikit ya. Bahwa 165 glowing booster cell yang dijual itu hanya dijual di TikTok dan Shopee. Jadi tidak ada Lazada. Maksudnya tidak ada Lazada, di gugatannya mereka bilang Lazada. Ya. Kemudian tadi saksi juga mengatakan Nikita tidak pernah membuat suatu cerita yang baik tentang Dr. Reja. Tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik tentang produk PT Gula Pizza. Tapi kalau menjelek-jelekkan ada, ya. Tidak ada yang mau saya sampaikan ya. Hari ini kami ini sebenarnya bersyukur ini, ya. Kami hari ini bersuka cita kami karena sidang ini sudah selesai. Tinggal kesimpulan, ya. Kami ini advokat. Advokat itu biasa menangani perkara hukum, kasus hukum. Tapi bagi kami menangani komedi itu sangat susah. Karena kami bukan komedian. Jadi setelah komedi ini selesai, kami bersyukur. Jadi tugas kami untuk berkomedi-komedi sudah selesai. Kami akan kembali ke kita kami sebagai advokat menangani perkara hukum. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Ya. Artinya mereka harus membuktikan adanya suatu perbuatan, membuktikan adanya suatu hukum. Ya. Perbuatan Dr. Reja, hukum apa yang dilanggar, ya? Dia harus buktikan nih perbuatan Dr. Reja ini A, B, C, D. Hukum yang dilanggar adalah ini. Perbuatan ini melawan hukum ini. Maka itulah perbuatan melawan hukum. Tapi selama persidangan ini tidak pernah mereka membuktikan bahwa ini loh perbuatan Dr. Reja itu apa. Ya, tidak pernah mereka buktikan. Hukumnya apa juga mereka tidak pernah buktikan. Jadi perbuatannya pun tak ada hukumnya, tak ada bagaimana dikaitkan perbuatan melawan hukum. Yang mereka bahas masalah gaji, masalah perjanjian. Ibarat film judulnya, pergi ke sekolah naik angkot. Ya, judul filmnya, pergi ke sekolah naik angkot. Ya, yang dibahas bukan proses naik angkotnya. Yang dibahas di sekolahnya, gurunya cakap-cakap, direkturnya, kepala sekolahnya naik mobil ini ke sekolah, itu yang dibahas. Sementara judulnya adalah pergi ke sekolah naik angkot. Fungsinya ini yang dibahas, ya. Nah, itulah makanya kami katakan komedi selesai, kami bersyukur sudah selesai tugas kami berkomedi. Tapi dalam hal ini kami juga punya rekompensi, ya. Gugatan rekompensi kami itu juga sama, perbuatan melawan hukum. Ya, kami juga merekompensinya adalah perbuatan melawan hukum. Kami buktikan, ini loh perbuatan kita. Meminta uang 4 M. Ya. Ini perbuatannya. Hukumnya kami kasih tahu, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian pidana. Ya, perbuatannya ini kami kaitkan dengan hukum ini menyatu. Itulah namanya perbuatan ini melawan hukum ini. Ya, supaya kalian paham perbuatan melawan hukum. Jadi, mereka ini nggak paham ya. Oke, saya cukup. Jadi ada dua hal kenapa kami mengikuti persidangan ini. Ya, pertama kami patuh dan taat terhadap mekanisme hukum acara perdata, sehingga kami menghadiri persidangan ini. Ya. Kedua, bahwa menyangkut masalah gugatan balik kami atau rekompensi kami, itu sebenarnya
Kalau gugatan pihak penggugat kami nggak pernah anggap ini, nggak pernah ada bagi kami. Bahkan kami bilang tadi, bahkan kami menyatakan ini komedi. Capek kami menghadapi komedi. Tapi terpaksa kami melayani komedi ini karena ada 2 poin itu. Pertama, menyangkut masalah bahwa kami patuh dan taat mekanisme hukum acara perdata. Karena kami digugat, kami hadirin persidangan ini. Kedua, menyangkut masalah gugatan rekomendasi kami. Ini juga ada nilainya. Jadi jangan main-main. Kami bisa buktikan dengan putusan pidana yang berkeluarkan terhukum tetap bahwa kita terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Ditambah lagi TPPU. Jadi tanpa kami tanggapi sebenarnya ini kalau gugatan pihak penggugat kami nggak anggap ini sebenarnya. Tapi gugatan kami yang kami ajukan, gugatan balik kami supaya tahu konsekuensinya dia menggugat walaupun itu komedi ada konsekuensi. Itu mungkin tanggapan kami. Ketiga ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang sebenarnya dan sejujurnya. Silakan dulu. Saksi sudah bersumpah dengan Al-Quran. Apa yang saksi katakan hari ini akan mengikat saksi sampai dengan final hidup. Ketika kelak di akhirat akan dibuka tuh. Nah ini Pak pernah jadi saksi ngomongnya begini. Sekiranya saksi tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Di sini tidak tahu itu. Paham Pak ya? Kalau sana dapat Tuhan sudah ada 7 orang nanti yang akan bertanya. Siap Pak ya? Ya. Dan kita kasih waktu 15 menit sekarang. Ada Mas Arif. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Tenang, jangan takut, jangan bingung, karena pertama kali mungkin menjadi saksi di pengadilan. Kalau saksi bekerja di PT apa? Saya bekerja di PT Glavisa. Sebagai apa tugasnya? Agama sih. Itu maksudnya apa sih? Tugasnya apa aja? Dan juga saya mengamati sosial media pemasaran produk dan juga respon masyarakat terhadap produk Glavisa. Jadi saudara saksi tugasnya adalah menyampaikan. Saudara saksi ya, Anda sebagai supervisor e-commerce itu ya, tadi yang menjelaskan bahwa Anda mengelola akun media sosial TikTok dan Shopee, betul ya? Nah, pertanyaan saya pertama begini, apakah Anda tahu ya ada pembelian produk booster sale di tanggal 7 Agustus 2024? Sudah tahu. Sudah tahu? Ya. Nah, ini ada bukti pembelian ya. Yang mungkin kalau diizinkan nanti akan kami tambahkan sebagai tambahan di surat. Kami bertahan karena ini jelas dan sanksi akan kami tambahkan sebagai bukti surat kalau diizinkan. Oke, apa-apa, tapi saya mengonfirmasi bahwa fakta hari ini ada pembelian dilakukan oleh Yosi Puspitasari ya terhadap produk glowing booster cell. Berapa yang Anda jual? Harga jual glowing booster cell di e-commerce harga itu berapa? 2.499. Ya betul. Oke. Nah kemudian yang mau saya tanya begini. Anda tadi sampaikan bahwa Anda bilang